Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video materi yang berjudul Green Office. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Daya. Saya Fali Ahmizaki. Saya Rubaida. Baik, mari kita menyaksikan video materi yang sudah kami buat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan manfaat, dimensi, serta penerapan Green Office ini, sebelumnya kita juga harus mengetahui definisi dan karakteristik dari Green Office ini sendiri. Jadi, manajemen kantor berbasis ramah lingkungan atau yang sering kita sebut dengan Green Office adalah pendekatan dalam pengelolaan dan operasional kantor yang berfokus pada upaya pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Konsep ini mencakup serangkaian praktik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, air, serta sumber daya lainnya, mengurangi emisi karbon, meminimalkan limbah, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Manajemen Green Office melibatkan penggunaan teknologi ramah lingkungan, perencanaan tata ruangnya optimal, dan desain bangunan yang hemat energi, penerapan kebijakan yang mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam praktik-praktik ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam, menekan polusi dan limbah, serta mendukung keberlanjutan dalam jangka panjang. Hal ini juga berpotensi mengurangi biaya operasional perusahaan. Nah, tadi kita sudah membahas definisi dari Green Office. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang karakteristik dari Green Office. Nah, karakteristiknya di sini ada 5. Sebenarnya ada banyak, tapi hanya saya jelaskan 5 saja. Yang pertama yaitu efisiensi energi. Jadi, Green Office ini mengoptimalkan penggunaan energi melalui teknologi hemat energi, penerangan alami, dan sistem otomatisasi. Yang kedua yaitu pengurangan limbah. Mengurangi penggunaan material sekali pakai, mengimplementasikan daur ulang, serta meminimalisir limbah elektronik dan bahan kimia. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penghematan air. Menerapkan teknologi yang menggunakan konsumsi air seperti keran otomatis dan sistem daur ulang. Kemudian yang keempat juga ada penggunaan material ramah lingkungan. Menggunakan material ramah lingkungan dan peralatan kantor yang dapat diperbarui atau didaur ulang. Selanjutnya yang terakhir yaitu partisipasi karyawan. Nah, meningkatkan karyawan mengenai perilaku ramah lingkungan di tempat kerja seperti mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, mengurangi penggunaan kertas, dan memanfaatkan transportasi dan lingkungan. Selanjutnya yaitu kelompok kami juga akan membahas tentang manfaat dan dimensi dari Green Office yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat Green Office. Yang pertama ada pengurangan biaya operasional, yaitu Green Office mendorong penghematan energi melalui penggunaan teknologi hemat energi seperti lampu LED dan peralatan kantor yang efisien. Dengan pengurangan konsumsi energi, perusahaan dapat mengurangi biaya listrik. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan. Lingkungan kinerja yang sehat dan ramah lingkungan dapat meningkatkan kesehatan karyawan, mengurangi tingkat emisi dan meningkatkan produktivitas udara yang bersih, pencahayaan alam, serta lingkungan kerja yang lebih nyaman. Yang ketiga ada meningkatkan reputasi perusahaan, yaitu perusahaan yang menerapkan Green Office dapat meningkatkan citra dan reputasinya di mata publik dan pelanggan. Organisasi yang peduli terhadap lingkungan cenderung lebih dihargai dan percayai oleh masyarakat. Selanjutnya, yang keempat ada mengurangi jejak karbon, yaitu dengan mengurangi penggunaan energi dan mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan, Green Office membantu mengurangi emisi karbon dan kontribusi terhadap perubahan iklim global. Yang kelima ada kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Banyak negara-negara yang telah memperlakukan peraturan ketat terkait pengelolaan lingkungan. Menerapkan Green Office membantu perusahaan memenuhi regulasi lingkungan serta menghindari potensi denda atau sanksi. Selanjutnya ada dimensi Green Office. Yang pertama ada pengelolaan energi. Pengelolaan energi ini kantor ramah lingkungan berfokus pada penggunaan energi secara efisien.
Ini mencakup penggunaan peralatan yang hemat energi, optimalisasi penggunaan cahaya alami, serta pemanfaatan teknologi otomatisasi untuk mengatur suhu ruangan dan pencahayaan. Selanjutnya ada pengelolaan air. Pengelolaan air ini menerapkan Grand Office juga melibatkan upaya penghematan air melalui instalasi keran air otomatis, penggunaan air daur ulang untuk kebutuhan tertentu, dan penyadaran karyawan akan pentingnya penghematan air. Yang ketiga ada pengelolaan limbah. Grand Office mempromosikan pengurangan penggunaan kembali dan daur ulang limbah. Perusahaan harus menerapkan kebijakan pengelolaan limbah yang melibatkan pengurangan penggunaan kertas daur ulang, peralatan elektronik, serta pengelolaan sampah organik dan non-organik secara berpisah. Yang keempat ada material pembangunan ramah lingkungan, yaitu kantor ramah lingkungan menggunakan bahan bangunan yang sustainable seperti material daur ulang, bahan yang dapat diperbarui, serta material yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang terakhir ada penggunaan teknologi ramah lingkungan, yaitu dimensi dari Grand Office adalah penggunaan teknologi yang mendukung lingkungan seperti panel surya untuk sumber energi, sistem pendingin udara yang hemat energi, dan penggunaan kendaraan listrik untuk operasional kantor. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai penerapan Green Office. Implementasi Green Office tidak hanya sebatas kebijakan, namun ia juga memerlukan komitmen dari seluruh komponen perusahaan. Berikut adalah 6 langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan Green Office. Yang pertama ada penyuluhan dan pelatihan karyawan, yang dimana kita diminta untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya lingkungan. Perusahaan perlu mengadakan pelatihan mengenai praktik ramah lingkungan seperti penghematan energi, pengurangan penggunaan kertas, dan manajemen limbah yang baik. Yang kedua, ada penggunaan teknologi hijau. Teknologi seperti peralatan hemat energi, sistem pendingin udara, serta penggunaan perangkat berbasis energi terbarukan seperti panel surya dapat membantu kita dalam mencapai tujuan Green Office. Yang ketiga, ada pengelolaan sumber daya alam. Perusahaan harus membuat sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk sistem pemantauan energi dan air, serta penggunaan sumber daya dengan efisiensi yang maksimal. Yang keempat ada daur ulang dan pengurangan penggunaan kertas. Digitalisasi dokumen dan proses kerja dapat mengurangi penggunaan kertas secara signifikan. Selain itu, perusahaan dapat menyediakan tempat daur ulang limbah kertas dan plastik. Yang kelima, ada desain kantor yang ramah lingkungan. Renovasi kantor harus mempertimbangkan penggunaan material yang ramah lingkungan, desain yang memaksimalkan pencahayaan, serta tata letak yang memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Hal ini tidak hanya mengurangi konsumsi energi, tapi juga meningkatkan kenyamanan karyawan. Yang terakhir adalah pengadaan kendaraan ramah lingkungan. Penerapan Green Office dapat diperluas dengan menyediakan fasilitas kendaraan listrik atau sepeda untuk mobilitas karyawan secara ramah lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dari kelompok 5 berjudul Green Office. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.